Sejak kecil saya selalu dipukuli. Sebenarnya saya malu cerita karena pasti ada banyak yang lebih menderita dari saya. Tapi sebenarnya saya nggak tahan gini terus-terusan, Kak. Saya punya ortu yang super strict dan egois. Ortu saya selalu berpikir bahwa saya keluar itu adalah menjadi anak nakal dan lain-lain. Padahal saya keluar juga karena kalau liburan nggak pernah diajak kemana-mana. Dan selalu di kamar aja karena nggak ada kegiatan. Apakah aku salah ya kalau keluar main bentar aja? Berasa narapidana yang izin jalan-jalan harus diawasi terus. Ibu saya nggak pernah belain saya, bahkan menjadi kompor antara saya dengan ayah saya. Dari kecil saya tidak pernah ditanya apa yang saya mau, apa pendapat saya, apa saya bahagia. Mereka hanya ingin hal yang mereka mau terkabul. Jadi saya berpikir apa saya memang hidup untuk diatur-atur. Bahkan saya selalu masuk jurusan yang bukan passion saya. Saya jurusan IPA di SMA, lalu teknik informatika di kuliah. Padahal saya tidak pernah jago matematika, dan nilai IPS saya lebih bagus daripada IPA. Tetap saja mereka egois. Anehnya aku tidak pernah mau membantah mereka. Bahkan saat saya keluar, ibu saya selalu melebih-lebihkan cerita, membuat saya dimarahi habis-habisan oleh ayah saya. Saat masa-masa saya dimarahi ayah saya, ibu saya selalu mengompori dengan hal-hal yang sudah berlalu. Jujur saya merasa tidak pernah diberi kesempatan dalam keluarga ini dan selalu menjadi tempat untuk disalahkan. Jujur saya mau cepat keluar dari rumah ini, dari keluarga ini, karena saya capek selalu dikekang, dikurung, diatur-atur sejak kecil. Hingga umur saat ini saya tidak pernah sekalipun didengarkan. Saya juga trauma dengan ayah saya. Sejak kecil saya selalu dipukuli karena ayah saya kalau marah selalu melampiaskannya ke saya. Saya ingat bahwa penebah, sapu, dan lain-lain pernah dipukulkan ke diriku. Bahkan umurku yang masih membutuhkan kasih sayang justru diberi trauma yang berat. Saya sampai sekarang bingung, sebenarnya apa gunanya saya kalau memang hanya jadi budak mereka. Saya memilih tidak lahir. Bahkan saat tas saya dikotori teman-teman saya dengan dicoret-coret, saya yang disalahkan, dimarahi, dibentak-bentak sambil memukul pintu kamar mandi saat saya mencuci tas saya. Bahkan pintu kamar mandi sampai rusak, mungkin dia gak kuat ya dipukuli. Banyak sih Kak, ada yang saya dijiwit, tempat umum, dan lain-lain. Tapi saya udah nangis duluan cerita gini. Maaf ya Kak, panjang banget. Seharusnya kalau gak mau anaknya keluar diajak liburan ya. Tapi aku keluar belum 3 jam aja kayak seakan aku hilang kemana. Aku capek aja terus-terusan merasakan ini. Kadang aku mikir apa aku mati aja, biar sekalian gak usah dicari-cariin lagi. Doain aku cepet lulus kuliah dan bisa kerja jauh dari rumah ya Kak. Aku capek dikekang terus. Dari awal ceritanya ini aku bisa nebak dia itu antara anak pertama atau anak tunggal. Makanya aku tanyain kayak gini dan ternyata dia anak pertama. Dan aku bilang kalau dari pengalaman aku memang biasanya anak pertama dididik lebih keras dari anak lainnya. Karena mungkin anggapan anak pertama harus jadi contoh yang baik untuk adik-adiknya. Iya sih Kak, bahkan aku gak pernah lihat adikku dididik keras seperti aku dulu. Kadang liatnya berasa gak adil dan kenapa apa-apa selalu aku yang disalahkan. Sejak adik saya kecil juga gitu, yang disalahkan saya. Kalau memberi penjelasan selalu dikira bantah. Ini yang udah jadi orang tua yang udah punya anak tuh pasti ngerasain deh kalau misalkan anak pertama itu tuh adalah percobaan. Kenapa? Karena sebelumnya kita itu belum pernah punya anak dan juga di sekolah tidak diajarkan bagaimana menjadi orang tua yang baik gitu. Jadi biasanya kalau misalkan sama anak pertama itu masih trial and error gitu istilahnya. Sebenarnya sih kalau misalkan dari cerita si kakaknya itu intinya tuh orang tuanya pengen kakaknya jadi contoh yang baik untuk adik-adiknya. Terus takut juga kakaknya kena pergaulan bebas dan lain-lain, tapi memang caranya salah. Iya, bahkan rasanya saya kayak pengen cepet keluar dari rumah ini karena rasanya kayak penjara. Terus aku saranin sama kakaknya gimana kalau misalkan sekali-kali pas kakaknya main diajakin orang tuanya. Supaya orang tuanya tahu gitu kalau misalkan anaknya main tuh kayak gimana. Aduh Kak, udah kebayang gak enaknya soalnya ortu saya itu yang apa-apa di komen judes dari lain. Gak seru kayak ortu temen saya gitu, masih bisa diajak bercanda. Rasanya kayak kenapa aku dikasih ortu kayak gini gitu. Aku sampai sekarang rasanya gak bisa gak benci ortu sendiri. Dan ya udah pada akhirnya aku cuma bisa kasih saran sama kakaknya supaya dia kuat-kuatin sampai dia lulus kuliah, terus nanti bisa cari kerja, nanti dia bisa keluar dari rumah. Dan aku rekomendasiin buat kakaknya baca Pesan Teduh by Fonny Evelyn, cari aja di Google. Ini bacaan yang bagus banget buat kalian yang punya trauma.